keyakinan tentang Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Seperti yang tadi telah saya katakan bahwa sepertinya tidak relevan kita berbicara tentang keghaiban Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif kalau kita tidak tuntas terlebih dahulu membuktikan tentang imamah Ahlul Bait. Karena kalau tidak nanti akan ada pelompatan dalam upaya untuk sampai kepada kesimpulan yang benar. Itu melelahkan dan sangat beresiko. Melelahkan karena akan sulit sampai kepada kesimpulan yang benar dan sangat beresiko karena akan rawan tergelincir dan keliru mengidentifikasi imam yang kita ingin imani. Kita tidak akan ketemu identitas imam yang ingin kita yakini tersebut. Karenanya saya ingin batasi pembicaraan hanya merujuk kepada sabda Imam As-Shadiq alaihi salam. Tidak para imam yang lainnya. Karena salah satu pertimbangannya adalah di antara 11 imam, mulai Imam Ali sampai Imam Hasan Askari, yang paling banyak dikutip sabdanya tentang Al-Imam Al-Mahdi adalah Imam Ja'far. Semua sisi dari Al-Imam Al-Mahdi itu telah dijelaskan oleh Al-Imam As-Shadiq alaihi salam dan jumlah riwayatnya melebihi riwayat-riwayat para imam yang lainnya. Karenanya kita akan melihat bagaimana Al-Imam As-Shadiq alaihi salam membantu kita. Al-Imam As-Shadiq alaihi salam membantu umat Islam untuk sampai kepada kesimpulan yang benar untuk upaya mengenal Al-Imam Al-Mahdi. Karena seperti saya katakan tadi, yang ingin diperkenalkan, kalau boleh pakai bahasa promosi, yang mau dipromosikan ini adalah Al-Imam Al-Mahdi yang dijanjikan oleh Allah, yang dikabar gembirakan oleh Rasulullah, bukan selainnya. Yang kebetulan juga namanya mungkin atau gelarnya disama-samakan dengan Al-Mahdi. Kalau kamu sampai keliru memahami, keliru mengimani, bukan Mahdi yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, bukan Al-Mahdi yang dijelaskan identitasnya oleh para imam suci Ahlul Bait, maka pengenalan kamu kepada Mahdi tersebut tidak ada nilainya. La fid dunya wa la fil akhirah, tidak ada nilainya. Karena itu Rasulullah SAW hingga Imam Al-Askari serius mereka ingin memperkenalkan Al-Mahdi yang sebenarnya. Karena inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Namun sekali lagi, kalau ada pelompatan, langsung berusaha mencari tahu bukti-bukti tentang keimamahan Al-Mahdi, akan terasa ini tidak benar cara yang ditempuh. Maka hasilnya pun akan melenceng nanti. Hasilnya akan melenceng. Bagaimana ada orang ribut tentang imam 12? Kamu selesaikan dulu imam yang ke-11, kamu yakini tidak? Kamu bagaimana akan berbicara tentang imam ke-11 kalau kamu belum selesai tuntas membicarakan imam yang ke-10 dan demikian seterusnya. Jadi ujung-ujungnya semua masalah kita, bahkan masalah tauhid sekalipun tidak akan tuntas selesai kalau tidak melalui diskusi awal tentang imamah Ahlul Bait. Kita mau bicara apapun, bicara tauhid versi itu, tauhid versi ini. Selesaikan dulu tentang imamah. Ternyata setelah dibuktikan imamah yang dimaukan Allah dan Rasulnya adalah Ali bin Abi Thalib dan 11 imam dari putra beliau, maka kita akan ambil tauhid dari mereka. Selesai sudah. Tidak usah kita mau nyumbang pemikiran apapun, apalagi mau ngambil dari pemikiran kanan kiri, selesai. Imam yang mengatakan demikian. Demikian juga masalah syariat dan masalah apapun. Jadi inti adalah masalah apapun, kembalikan masalah imamah. Nah, karena itu Al-Imam As-Shadiq membangun lima kaidah yang ingin saya sampaikan secara ringkas, sekali ringkas. Antum tidak usah bingung, saya akan berpanjang-panjang ya. Aslinya memang harus panjang ya, tapi tidak harus satu pertemuan, ya.
Ada 5 kaidah dasar Imam Ja'far. Ini diambil dari riwayat-riwayat Imam Ja'far. Bahwa kaidah pertama, kita harus tuntas terlebih dahulu membangun keyakinan berdasarkan bukti bahwa sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, imamah marja dalam urusan agama yang maksum itu ada pada ahlul bait, bukan pada selain ahlul bait. Harus selesai dulu di sini. Wa ala kulli hal, semua kaidah 5 yang ingin dibangun oleh Imam Ja'far untuk membantu kita sampai kepada kesimpulan yang benar. Nanti kita akan gampang untuk memastikan Al-Mahdi sudah lahir atau belum, tidak usah pusing nanti kita. Selesai dengan sendirinya. Al-Muhim runut 5 kaidah ini kita akan fahami dengan baik. Ala kulli hal, riwayat-riwayat ahli sunnah mendukung ini semua. Melalui salah satu bukti bahwa rujukan utama yang maksum dan satu-satunya rujukan yang boleh diambil darinya agama adalah ahlul bait, itrah. Salah satu bukti yang disepakati ahli sunnah maupun syiah adalah hadis Tsaqalain. Hadis Tsaqalain, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadhillu ba'di abada kitaballah wa itrati ahla baiti. Riwayat puluhan sahabat meriwayatkan, ratusan jalur ahli sunnah telah meriwayatkan, ratusan kitab ulama ahli sunnah, puluhan ulama ahli sunnah terlibat dalam menjelaskan tentang hadis ini. Sehingga kita tidak ingin berpanjang-panjang menyebutkan keterangan berbagai hal terkait dengan hadis Tsaqalain tersebut. Saya cuma ingin membacakan bagaimana Imam Ja'far memanfaatkan, dalam tanda kutip kalau boleh istilah itu dipakai, memanfaatkan apa yang diterima oleh mayoritas kaum muslimin tentang hadis sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Beliau diantaranya diriwayatkan demikian. Imam Ja'far bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, inni qad taraktu fikumus tsaqalain kitaballah wa ahla baiti. Beliau mengutip sabda kakek beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian kitab Allah, Tsaqalain, 2 pusaka, yaitu kitab Allah dan ahlu baiti. Kemudian Imam Ja'far mengatakan, fanahnu ahlu baitihi alaihi salam. Kamilah ahlu bait Nabi. Imam Ja'far memanfaatkan apa yang disepakati oleh kaum muslimin. Ketika ada riwayat lain, ada yang bertanya, waman ahlu baitihi, kepada Imam Ja'far. Ketika Imam Ja'far menyampaikan hadis Nabi, ada yang bertanya, siapa ahlul baitnya? Maka Imam Ja'far mengatakan, al-a'immatul awsiya, para imam yang mengemban wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat lain ingin saya bacakan. Riwayat dari Imam Ja'far dalam sebuah hadis panjang, tapi akan saya ambil bagian yang inti dari riwayat panjang tersebut. Beliau mengatakan demikian, man aradallahu ta'ala bihil khair, siapa yang Allah menginginkan, menghendaki kebaikan untuknya, ja'alahu minal musaddiqinal musallimina lil a'immatil hadin, Allah akan jadikan dia termasuk orang-orang yang membenarkan dan pasrah total kepada para imam pemberi petunjuk, bima manahahumullahu ta'ala min karamatih, karena Allah telah menganugerahkan kemuliaannya kepada para imam, para wasi Rasulullah sallallahu alaihi wa khassahum bihi min khiyaratih, dan karena Allah telah mengkhususkan untuk mereka orang-orang pilihan Allah tersebut. Kemudian beliau membacakan ayat. Mereka adalah orang-orang yang ketaatan kepada mereka sama dengan ketaatan kepada Allah sesuai dengan ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kemudian beliau juga mengutip ayat wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Setelah itu beliau juga mengutip hadis Tsaqalain. Dalam hadis ini Imam Ja'far mengutip hadis Tsaqalain dan mengaitkan dengan ayat atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum yang sering diseret-seret untuk dimaknai dengan makna selain yang sebenarnya. Para pemimpin siapapun termasuk ulil amri. Sementara Imam Ja'far mengaitkan ayat ulil amri
sebagaimana dalam riwayat-riwayat lain mengaitkan ayat tathhir dengan hadis tsaqalain untuk mengunci. Jangan sampai orang memaknai hadis tsaqalain untuk makna selain para imam suci Ahlul Bait. Ini yang terkait dengan hadis tsaqalain yang imam ingin mengatakan bahwa kalau kamu ingin mengenali Al-Imam Al-Mahdi, imam ke-12, maka awali penelusuran kamu, awali bangunan ideologi dan keyakinan kamu dengan tuntaskan terlebih dahulu keyakinan tentang siapa rujukan yang sah yang diizinkan oleh Allah menjadi rujukan kita dalam agama. Mereka tidak lain adalah para imam suci Ahlul Bait berdasarkan bukti-bukti yang diterima oleh ahli sunnah juga. Ini dan riwayat hatta ulama ahli sunnah, saya ingin sampaikan satu di antara kesimpulan hadis tsaqalain yang ditulis oleh sebagian ulama ahli sunnah seperti Ibn Hajar dalam kitab As-Sawa'iq mengatakan berdasarkan hadis tsaqalain bisa ditarik sebuah kesimpulan besar. Salah satunya adalah bahwa akan ada dan selalu ada sosok yang layak untuk mendampingi Al-Quran yang dengannya kita akan terhindar dari kesesatan sepanjang zaman. Pasti ada orang tersebut. Maka jelas bahwa wujud As-Tsaqalain, itrah Ahlul Bait ini sampai hari kiamat selalu akan ada. Dan nanti akan ujung-ujungnya terkait dengan Al-Imam Al-Mahdi. Kaidah kedua. Ya, kaidah kedua. Kaidah kedua adalah kita harus tuntas dalam kesimpulan bahwa umat Islam sejak wafat Rasulullah sampai hari kiamat hanya punya 12 imam, hanya punya 12 pemimpin, tidak lebih tidak kurang. Berdasarkan riwayat-riwayat ahli sunnah. Sangat banyak riwayat-riwayat ahli sunnah. Bukhari meriwayatkan, Muslim meriwayatkan, semua ulama ahli sunnah meriwayatkan tentang jumlah 12 pemimpin yang akan memimpin umat sepanjang zaman hingga hari kiamat. Ini harus selesai kita yakini. Berdasarkan riwayat-riwayat ahli sunnah juga ada, namun Imam Ja'far di sini ingin memanfaatkan ini untuk menyadarkan. Jangan sampai riwayat-riwayat yang berbicara tentang 12 imam itu diseret ke sana kemari. Kebingungan, jumlah pemimpin Bani Umayyah saja lebih dari 12, apalagi Bani Abbas, dan dunianya belum kiamat-kiamat juga. Sudah imamnya sudah ratusan orang, kan kebingungan. Maka mereka mulai pilih-pilih. Yang ini, yang ini, bukan. Termasuk yang diiyakan adalah Yazid ibn Muawiyah. Termasuk yang dibanggakan oleh Nabiullah Ibrahim, yang dibanggakan oleh Rasulullah, yang diandalkan untuk menjayakan agama, 12 imam adalah haula itu. Kenapa? Ya karena memang kebingungan dalam memastikan siapa mereka, padahal sabda Rasulullah tentangnya cukup gamblang. Tetapi mereka yang membuat kondisi ruwet sendiri. Ya. Aslinya jelas. Ya. Cuman terkadang mereka menikmati untuk mengeruhkan suasana. Mengeruhkan semua hal yang sudah jernih tersebut. Alaihal Imam Ja'far ingin mengatakan demikian. Diriwayatkan Al-Imam As-Sadiq alaihissalam bersabda demikian. Al-a'immatu ba'da nabiyyina sallallahu alaihi wa alihi 12. Para imam setelah Nabi kita adalah 12 imam. Nujaba mufahhamun. Nujaba itu jamak dari kata najib. Najib itu artinya mulia, agung. Mufahhamun, orang yang mendapatkan kefahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Man naqqasa minhum wahida. Siapa yang mengurangi dari 12 orang, dikurangi 1 sehingga 11. Au zada fihim wahida, atau menambah 1 sehingga 13 imamnya. Kharaja min dinillah, dia telah keluar dari agama Allah. Walam yakun min wilayatina ala syai', dan dia tidak termasuk dalam wilayah kami sedikit pun. Imam Ja'far menegaskan jumlah imam tidak lebih tidak kurang 12 imam. Riwayat lain dari Al-Halabi, riwayat sahih. Dari Al-Halabi, dari Abu Abdillah As-Sadiq, dari ayah-ayah beliau, dari Al-Imam As-Sibit, Al-Hasan Al-Mujtaba. Beliau mengatakan demikian, Al-Imam Al-Hasan, Sa'altu jaddi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Aku bertanya kepada kakekku Rasulullah,
anil a'immati ba'dah, tentang para imam sepeninggal beliau nanti. Faqal, maka kakekku berkata, al a'immatu ba'di bi'adadi nuqaba'i bani Israel. Para imam sepeninggalku sejumlah nuqaba, para pemimpin yang ditunjuk oleh Allah dari Bani Israel yang ada 12 dalam Al-Quran tersebut. Ithna asyar, a'tahumullahu ilmi wa fahmi. Allah telah memberikan kepada mereka ilmu dan kefahamanku. Wa anta minhum ya Hasan. Dan engkau salah satu dari mereka itu wahai Hasan. Alaihal, riwayat-riwayat dari Imam Ja'far terkait dengan hal ini sangat banyak. Saya akan batasi menyebutkan cuma 2 ya. Insyaallah kalau memang ada waktu di kesempatan hari-hari lain kita akan kembali mengurai satu demi satu riwayat-riwayat yang sangat banyak tersebut. Kaidah ketiga ya. Jadi kita sudah jelas marja, rujukan yang sah untuk mengenali Islam adalah rujukan yang maksum Ahlul Bait dan mereka adalah berjumlah 12. Kemudian kaidah yang ketiga ini demikian. Bahwa setelah Al-Imamil Husain, setelah wafat atau syahada Imamil Husain, kepemimpinan itu tidak lagi dijabat oleh saudara, tapi turun kepada anak. Dari Imam Ali turun kepada Imam Hasan, dari Imam Hasan bergeser ke Imam Husain. Kemudian setelah wafat Imam Husain, tidak ada kepada saudaranya Imam Husain, tidak ada. Turun ke bawah, secara turun ke bawah semua. Ala qala riwayat diantaranya dari Hamad ibn Isa dari Abu Abdillah As-Sadiq alaihissalam. Beliau mengatakan demikian, la tajtami'ul imamatu fi akhawaini ba'dal Husain. Setelah wafat Al-Husain, setelah syahada Al-Husain, tidak ada lagi imamah dijabat oleh 2 saudara secara bergantian. Innama hiya fil aqab wa aqabil aqab, tetapi imamah itu akan dijabat oleh anak, oleh ayah turun ke anak, anak turun ke anaknya lagi dan demikian seterusnya. Ini kaidah yang ketiga, sehingga dengan itu kita akan mulai bisa memastikan yang imam ke-12 tidak mungkin dari keturunan Al-Imam Al-Hasan Al-Mujtaba. Apalagi Imam Mahdinya dari Ponorogo. Seperti keyakinannya sebagian sekte yang ada di Malaysia. Datang jauh-jauh, pernah saya ceritakan pada antum, jauh-jauh datang dari Malaysia, ketika ngobrol, dia punya keyakinan Imam Mahdinya di Ponorogo. Ajib. Ya. Hatta keturunan Imam Hasan tidak, apalagi dari Ponorogo ini. Ngawurnya gimana? Ala kulli hal. Ya. Ala kulli hal. Ala kulli hal, bahwa ini kaidah seperti itu. Bahwa al-imamah sepeninggal Al-Imamil Husain turun terus ke bawah, ya, turun ke bawah. Dengan itu akan jelas klaim-klaim tentang kemahdian, bahwa Al-Mahdi seperti diklaimkan Al-Mahdi adalah Muhammad ibn Hanafiyah, klaim palsu. Kenapa? Karena pasti akan turun ke bawah, tidak mungkin ke samping. Dengan itu kita akan jelas bahwa seperti saya katakan tadi, Al-Mahdi pasti dari keturunan Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Kaidah keempat, ringkas ya, bahwa bumi tidak akan pernah kosong dari seorang imam yang Allah tunjuk sebagai hujjahnya di muka bumi. Seperti dalam riwayat yang tadi telah kita baca ya. Ini kaidah bukan cuma kaidah yang diyakini oleh Syiah, hatta ahli sunnah sebenarnya disadari atau tidak, diketahui atau tidak, meyakini yang demikian. Seperti pernah saya sampaikan mungkin di majelis ini, ketika menjelaskan hadis riwayat Bukhari yang mengatakan bahwa nanti ketika Al-Mahdi mau memimpin sholat subuh, Allah turunkan Nabi Allah Isa, kemudian Imam Mahdi merasa ada sosok yang turun, beliau mundur untuk mempersilakan Nabi Allah Isa memimpin menjadi imam sholat. Namun Isa kemudian mengatakan, tidak, sholat ini disiapkan untuk kamu sebagai imamnya. Maka Imam Mahdi yang memimpin sholat waktu itu. Karena Imam Mahdi kita yakini Allah perbantukan Nabi Allah Isa, Allah perbantukan Khidir untuk menjadi pembantu Nabi Allah, pembantu Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif dalam melaksanakan tugas besar beliau.
Alaihal Ibn Hajar Al-Asqalani ketika mensyarahi hadis itu dalam Fathul Bari, kitab syarah Bukhari, mengatakan berdasarkan riwayat ini, salah satu kesimpulannya adalah apa? Bahwa bumi tidak pernah kosong dari hujjah Allah. Berdasarkan pendapat yang benar indana. Ahli sunnah berarti. Berarti hatta ahli sunnah meyakini yang namanya bumi tidak boleh kosong dari hujjah Allah. Cuman karena tidak terkawal keyakinan itu dengan baik, maka keyakinan itu kemudian tidak merakyat hatta di kalangan ulama mereka. Apalagi di kalangan awam. Dan dampak diantaranya karena tidak terkawal maka muncullah pemahaman-pemahaman yang tidak bertanggung jawab tentang konsep hujjah Allah itu. Maka ada keyakinan-keyakinan tentang kewali-walian tertentu yang hidupnya di alam awang-awang sana. Itu berangkat dari keyakinan yang tidak tuntas ini sebenarnya, tidak terkawal dengan baik. Tetapi kembali bahwa prinsip keempat, bahwa bumi tidak akan pernah kosong dari hujjah Allah. Sehingga kita bisa pastikan sepanjang masa bumi akan selalu ada hujjah Allah yang Allah tunjuk untuk menjadi pemimpin bagi kita semua umat manusia. Ala ihal, riwayat-riwayat diantaranya menjelaskan betapa penting orang yang di masa kepemimpinan Al-Imam Al-Mahdi, imam yang ke-12 ini, kita mengimani dan menanti kemunculan dan kehadiran beliau untuk memimpin umat. Kaidah kelima, ikhwan sekalian, kaidah kelima dan akan saya akhiri. Kaidah ini mengatakan begini, bahwa ada kewajiban untuk mengenali imam yang Allah telah tunjuk dan tentukan dari Ahlul Bait. Ada kewajiban untuk mengimani, untuk mengenal dan mengimaninya kemudian. Setelah kita lihat kaidah 1, kaidah 2, kaidah 3, kaidah 4, kaidah 5 bahwa kita harus mengimani, maka kita pasti akan sampai kepada kesimpulan bahwa mau tidak mau bahwa imam kita sekarang adalah imam yang ke-12. Dari mata rantai yang tidak terputus dari imam yang ke-11. Karena imam 1 sampai imam ke-11-nya sudah jelas ada. Riwayat-riwayatnya pun mendukung Sunni maupun Syiah. Ya. Lalu kalau kita katakan sampai imam ke-11 kemudian imam 12-nya nanti baru akan muncul di akhir zaman, maka ada keterputusan. Dan konsekuensi dari keterputusan ini cukup panjang nanti. Di antaranya kita tidak bisa terhindar dari mati jahiliyah karena kita tidak mengenal imam, karena memang imamnya belum disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti mati jahiliyah karena kewajiban kita untuk mengenali imam, dan yang tidak mengenali imam berarti dia akan mati jahiliyah. Di riwayat-riwayat Ahli Sunnah mengatakan demikian. Walaupun kemudian mereka asal-asalan, pokoknya imam. Ya, tidak jelas, al-muhim ada imam. Ini karena sekali lagi kebingungan juga dalam memahami atau berusaha memahami riwayat-riwayat yang mereka riwayatkan sendiri. Ala kulli hal, saya akan bacakan riwayat dari Imam Ja'far. Al-Fudail ibn Yasar berkata demikian. Ibtada'ana Abu Abdillah. Tanpa kita bertanya, tahu-tahu Imam Ja'far menyampaikan kepada kita ucapan ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa laisa alaihi imamun famitatuhu mitatun jahiliyatun." Siapa yang mati sementara tidak ada atasnya seorang imam yang dia imani, maka kematiannya adalah mati jahiliyah. Fudail bin Yasar bertanya, apakah itu benar sabda Rasulullah? Maka Imam Ja'far mengatakan, benar, itu sabda Rasulullah. Qultu fakullu man mata wa laisa lahu imamun famitatuhu mitatun jahiliyah. Lalu apakah orang yang mati tanpa punya imam berarti dia mati jahiliyah? Qala na'am, iya. Ala kulli hal Imam Ja'far
tidak bersabda, tetapi beliau mengutip dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga melalui 5 kaidah ini, kalau kita cermati, kita fahami dengan mendukungnya dengan bukti-bukti yang cukup, maka kita akan selesai untuk memastikan kita tahu riwayat sejarah yang menyebut Imam Mahdi sudah lahir atau tidak ada riwayat sama sekali. Anggap tidak ada riwayat yang pernah melaporkan kepada kita bahwa Al-Hasan Al-Askari punya anak sekalipun, anggap tidak ada riwayat, maka mau tidak mau kita pasti meyakini Al-Hasan Al-Askari pasti punya anak. Tidak mungkin tidak punya anak. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala, 12 imam, tidak lebih tidak kurang. Yang tidak mengenal imam zamannya dia akan mati jahiliyah. Tidak mungkin kemudian imam yang ke-11 wafat tanpa memiliki anak. Dan nanti akan lahir setelah sekian abad. Nah, karena ini sebagian orang yang menganggap bahwa cerita-cerita tentang kelahiran Al-Mahdi itu kan cuma diriwayatkan oleh segelintir orang saja. Sehingga patut dicurigai, bahkan patut diragukan tentang kevalidan riwayat-riwayat tersebut. Ketahuilah ikhwan sekalian bahwa riwayat tentang Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif ini lebih dari 2000 riwayat. Kita bisa bayangkan lebih dari 2000 riwayat. Lalu apakah kita masih mau meragukan tentang sosok yang terkait dengannya dan semua yang terkait dengannya, tentang kelahirannya, tentang namanya, tentang kegaibannya, tentang apapun terkait dengan Imam Mahdi, ada lebih dari 2000 riwayat. Yang menyebutkan bahwa dia adalah imam ke-12 dari 12 mata rantai imam, sekian ratus riwayat. Yang menyebutkan bahwa dia adalah imam ke-9 dari keturunan Al-Husain, ada sekian ratus riwayat. Yang menyebutkan bahwa dia adalah keturunan Fatimah, sekian ratus riwayat. Yang menyebutkan bahwa dia adalah keturunan Imam Al-Kazim, sekian ratus riwayat. Ini kalau diakumulasi 2000 riwayat ya. Masih kita mau meragukan tentang keberadaan orang seperti itu? Ya sangat aneh ya. Kita aja percaya banyak orang yang katanya hidup di zaman Nabi, padahal kalau kita mau telusuri dokumen-dokumen sejarah yang berbicara tentang dia mungkin sangat sedikit, tapi kita percaya. Lalu kenapa tentang Al-Mahdi kita masih bingung-bingung dan meragukan, tentang yang lainnya tidak? Jadi tidak ada jalan. Para imam telah mengunci semua upaya dari pihak-pihak yang ingin melumerkan atau mengubur tentang Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Para imam dengan usaha yang cukup getol menjelaskan kepada kita dengan sedetail-detail mungkin, termasuk kewajiban kita di masa keghaiban yang sekarang ini. Alaihal, ini yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan yang sangat mulia dan berbahagia ini dalam rangka kita memperingati Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi bahan renungan buat saya sendiri dan buat ikhwan semua, juga bahan untuk didiskusikan lebih lanjut supaya ada pengembangan-pengembangan yang makin mengokohkan keyakinan kita, makin menguatkan keyakinan kita, dan yang terpenting adalah makin menguatkan hubungan emosional kita, hubungan ketaatan kita. Ada yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, dimudahkan semua urusan kita bi berkat sahibil asri waz zaman. Ala hadhihi niyya wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Tasbiquhas salatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.